Saya ini merasa aneh loh dengan istilah zona nyaman. Bukankah seseorang yang sudah diberkahi kenyamanan hidup oleh Sang Maha Kuasa, tapi malah pengen keluar? Itu kan sebuah sikap yang tidak menghargai dan tidak mensyukuri pemberian Sang Maha Kuasa kan? Lagian kok lucu? Udah nyaman, kok ngapain keluar? Zona nyaman, comfort zone, pasti sering sekali kita ucapkan atau mungkin kita dengar keluar dari kata orang-orang. Jangan lama-lama betah di zona nyaman, nanti nggak berkembang loh. Jadi orang tuh harus bisa keluar dari zona nyaman, biar hidup kita itu punya tantangan. Hidup kok gitu-gitu aja, sekali-sekali keluar dong dari zona nyaman, biar kita punya variasi hidup. Ya kurang lebih seperti itulah ya semua kata-kata tentang zona nyaman itu. Akhirnya hal itulah yang membuat kebanyakan orang, bahkan saya, tanpa sadar menyematkan stereotip negatif tentang zona nyaman. Selain itu, setiap kali kita menuliskan kata kunci zona nyaman di pencarian internet, maka yang keluar itu adalah artikel-artikel yang menjelaskan bagaimana supaya kita bisa keluar dari zona nyaman. Kesimpulannya, zona nyaman itu nggak baik lah. Zona nyaman menurut banyak literatur adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Menurut literatur itu, pada keadaan zona nyaman, seseorang itu akan jarang merasa gelisah, jarang mengalami tekanan, jarang mengalami depresi, dan bahkan jarang mengalami stres. Kemudian, pemaknaan inilah dimaknai negatif oleh banyak orang. Termaksud banyak sekali motivator, termaksud saya. Dulu saya punya 1 atau 2 video bicara tentang keluar dari zona nyaman. Sehingga zona nyaman itu pun dilabeli sebagai sebuah kondisi atau fase yang mengarahkan seseorang pada kondisi stagnan, bahkan penurunan produktivitas. Tapi pertanyaannya, apakah benar zona nyaman itu seburuk itu? Apakah benar zona nyaman itu sebegitu kejamnya sampai mengekang seseorang hingga tidak mampu berkembang, baik secara karir maupun dalam konteks-konteks yang lebih luas? Saya jadi ingat kata mentor saya dulu ketika ada teman saya keluar dari kerjaannya. Karena alasan dia stuck dengan pekerjaan dia dan dia ingin keluar dari zona nyaman. Dengan santai mentor saya itu bilang, "Saya ini merasa aneh loh dengan istilah zona nyaman. Bukankah seseorang yang sudah diberkahi kenyamanan hidup oleh Sang Maha Kuasa, tapi malah pengen keluar? Itu kan sebuah sikap yang tidak menghargai dan tidak mensyukuri pemberian Sang Maha Kuasa kan? Lagian kok lucu? Udah nyaman, kok ngapain keluar?" Awalnya, setelah mendengar ucapan mentor saya itu, saya merasa dia orang aneh. Karena menurut saya pada saat itu, keluar dari zona nyaman adalah realitas sosial yang secara psikologis dilakukan oleh banyak orang karena ingin meningkatkan kapasitas diri. Maka dari itu, saya merasa keluar dari zona nyaman itu bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi, akhir-akhir ini, saya mulai meragukan anggapan saya sendiri bahwa keluar dari zona nyaman itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan potensi diri. Apalagi, saya sudah berbisnis di bisnis saya itu 20 tahun lebih, dan di YouTube saya itu kurang lebih 4 tahun di sini. Akhirnya saya merasa ada yang salah nih persepsi saya tentang zona nyaman itu. Kalau saya nggak nyaman nih ngerjain dan berbagi video-video motivasi di YouTube, nggak mungkin kan saya bisa sejauh ini dan insya Allah itu akan bertambah terus. Itu contoh real dalam diri saya. Hal itu yang membuat saya akhirnya berpikir tentang zona nyaman ini. Saya coba bertanya sama diri saya sendiri, apakah benar ya orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa dia ingin keluar dari zona nyaman itu benar-benar sudah berada dalam zona nyamannya, atau sebenarnya mereka hanya sebatas berada dalam zona aman atau bahkan zona malas? Karena menjalani sesuatu yang baik, baik itu bekerja, berkarya, berbisnis dan atau apapun itu, kalau kita sudah nyaman, ngapain kita keluar?
Kalau memang sudah berada dalam zona nyaman, tapi membuat kita malah insecure, khawatir, dan kita tidak bisa menggali potensi diri, maka kesimpulannya itu bukan zona nyaman kan? Ya sering kita terjebak menganggap bahwa kehidupan dalam pekerjaan kita yang stagnan tanpa tantangan adalah sebuah definisi nyata tentang kondisi zona nyaman. Padahal secara gamblang itu hanyalah sebatas zona aman. Bahkan yang lebih parah, kaum rebahan yang sukanya bermalas-malasan, yang biasanya cuma makan, tidur, nonton, jalan-jalan pun kita definisikan sebagai sebuah zona nyaman. Padahal sebenarnya istilah yang relevan itu adalah zona malas. Bener nggak? Ya bener dong. Zona nyaman adalah tentang keseimbangan, idealisme, dan passion kita terhadap realitas yang ada. Zona nyaman menghadirkan sebuah fase di mana kita tentram, berkarya, bekerja. Karena pada dasarnya zona nyaman itu tercipta bukan karena kemalasan dan berdiam diri aja. Melainkan zona nyaman itu tercipta karena ada rasa suka dan rasa bahagia terhadap apa yang lagi kita kerjakan. Zona nyaman itu hadir bukan tanpa rintangan dan tantangan kan. Bayangkan ya, seorang musisi, taruhlah seperti Duta Sheila on 7. Dia mampu bernyanyi berpuluh-puluh tahun dari panggung ke panggung, dari dulu sampai sekarang. Apa yang membuatnya jadi legenda? Ya karena dia nyaman. Karena kenyamanan itulah dia betah bermain musik dan dia bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Bayangkan Thomas Alva Edison. Dia mampu berjuang hingga belasan ribu kali, ngutak-ngatik logam, platinum, sampai akhirnya dia menemukan bola lampu. Apa yang membuat dia bertahan kalau bukan kenyamanan dan rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi? Orang yang bisa bertahan dalam zona nyaman bukan berarti dia pengecut untuk memulai hal yang baru. Tapi dia hanya ingin berkomitmen pada apa yang sudah dia jalani. Kita tahulah Sir Alex Ferguson atau Arsene Wenger. Dua pelatih, yang satu dari Manchester United, yang satu dari Arsenal. Dua pelatih ini berkomitmen hanya dalam satu klub. Mereka adalah contoh kenyamanan pada komitmen serta punya pendirian tinggi. Mereka tetap berada dalam zona mereka. Tapi anehnya, justru mereka mampu membuat orang lain, satu dunia ini dan pemilik klub itu menghormati mereka. Zona nyaman pun mampu mengantarkan seseorang untuk menciptakan karya-karya terbaik. Taruhlah seperti kita bilang Imam Syafi'i, yang tidak mungkin beliau menjadi seorang imam fikih yang termasyhur dengan karya-karya kitab fikihnya kalau beliau tidak menemukan kenyamanan dalam mencari guru dan menambah ilmunya. Zona nyaman adalah fase yang dimana seseorang terus bergerak, terus menghasilkan karya terbaik, terus bekerja dengan hati yang gembira, meskipun sedang dihadapkan pada tantangan dan rintangan. Kepuasan hidup bisa diraih ketika seseorang mampu memaksimalkan zona nyaman yang sudah diciptakan. Jadilah orang terbaik dalam zona nyamanmu. The right man in the right place. Kalau sudah begitu, masihkah kita mengkhawatirkan tentang zona nyaman? Atau sebaliknya, kita perlu bersyukur karena sudah dianugerahi sebuah zona nyaman. Karena sebenarnya yang perlu kita khawatirkan, bahkan harus kita hindari, bukan zona nyaman, melainkan zona aman dan zona malas. Tapi saya percaya ini hanyalah masalah kata-kata. Pada akhirnya sebenarnya maksud dan tujuannya semua sama. Demikian sharing dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.